Ya, anak-anak, pada kesempatan ini kita belajar fikih bab sholat rawatib ya. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pelafalan asma Allah tadi menambah keberkahan aktivitas yang kita kerjakan, dan juga untuk mengingatkan kita agar apa yang kita kerjakan itu harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut nama Allah dan untuk mencapai keridhaan Allah. Oke, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah sholat sunnah rawatib. Kalian sudah tahu sholat sunnah rawatib? Nah, mungkin kalian sudah mengerjakan tapi belum tahu secara detail apa nama sholatnya itu ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Saya ulangi, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik itu sebelum ataupun sesudahnya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah adzan berkumandang, kemudian sebelum sholat fardu itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ya. Nah, sebelum semisal adzan zuhur, kemudian sebelum sholat zuhurnya itu sendiri kita melakukan sholat sunnah, itu dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada yang sebelum dan ada yang sesudah ya. Yang sebelum dinamakan dengan qobliyah. Qobliyah itu dalam bahasa Arab ya, yang artinya kalau dalam bahasa kita itu ya sebelum, seperti itu. Jadi saya ulangi, sholat sunnah rawatib itu yang sebelum dinamakan dengan qobliyah, yang sesudah sholat fardu ya, sholat zuhur selesai, kemudian zikiran, kemudian sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi yang sesudah itu namanya ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu jika dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau tidak berdosa ya. Nah, akan tetapi kalau kita sudah tahu bahwa ketika kita mengerjakan akan mendapatkan pahala, sangat rugi sekali jika kita tidak melakukannya. Oke anak-anak, kemudian sholat sunnah rawatib itu ada yang sering dilakukan oleh Nabi dan ada yang jarang dilakukannya. Ini jarang itu bukan berarti Nabi sering meninggalkan, bukannya, tetapi tidak sesering yang melakukan sholat sunnah rawatib yang satunya, seperti itu ya. Nah, ini ada sholat sunnah rawatib yang mu'akad bawahnya ya, ada sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akad. Nah, yang sering dilakukan oleh Nabi itu dinamakan sholat sunnah mu'akad. Jadi sholat sunnah rawatib mu'akad itu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi, tapi tidak selalu ya, karena sesekali Nabi tidak mengerjakannya. Karena kalau dikerjakan terus menerus, takutnya dikira oleh orang itu rawatib sholat yang wajib yang harus dikerjakan, karena Nabi itu kan tuntunan kita ya. Ya, ini ya saya ulangi, sholat sunnah rawatib mu'akad itu adalah sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akad itu adalah sholat sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya jarang di sini itu adalah Nabi itu melakukannya tidak sesering melakukan sholat sunnah yang mu'akad, seperti itu. Jadi sudah bisa dipahami ya, yang mu'akad itu yang sangat dianjurkan. Arti sebenarnya mu'akad itu sangat dianjurkan, ghairu mu'akad itu tidak sangat dianjurkan, seperti itu ya. Nah, kalau definisinya, sholat sunnah rawatib mu'akad itu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi, sedangkan yang ghairu mu'akad itu yang jarang dilakukan oleh Nabi. Atau maksudnya sholat sunnah yang tidak sesering Nabi melakukan sholat sunnah yang mu'akad, seperti itu. Nah, ini ada sebuah hadis yang terkait dengan sholat sunnah yang pertama tadi ya, sholat sunnah rawatib yang mu'akad. Man sabaru ala thintai asyrata raka'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah arba'a raka'atin qabla dzuri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'dal maghrib wa raka'atain ba'dal isya wa raka'atain qabla al-fajri. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
itu ya. Nah, ini kemudian dijelaskan di sini ya. Ada sholat sunnah rawatib muakkad itu apa saja? 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, kalau tadi itu di hadis tadi disebutkan 4 rakaat ya. Jadi ini nggak usah menjadi bingung. Kalau mengacu hadis tadi itu ada 4, sedangkan mengacu hadis-hadis yang lain yang tidak bisa disebutkan di sini satu persatu ya. Jadi intinya yang sunat sunnah rawatib muakkad itu ada 2 versi ya. Versi yang pertama itu 4 rakaat sebelum duhur. Versi kedua 2 rakaat sebelum duhur. Untuk yang lainnya B, C, D, E sama ya. Jadi versi yang pertama itu yang ini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang versi kedua sholat sunnah rawatib muakkad itu yang A ini 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian B, C, D, E nya sama, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau dalam pelajaran ini kita mengacu ke ini saja ya, yang hadisnya kita sebagai penguat kita melakukan saja. Untuk jumlah rakaatnya kita mengacu pada ini saja, karena ini sudah tertulis di buku kita seperti itu ya. Kemudian sholat sunnah yang ghairu muakkad, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu ini ada ABCDE ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kalau di sini disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur itu yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaat itu ghairu muakkad, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya yang betul bukan 4 rakaat ya, tapi 2 rakaat sebelum zuhur, seperti itu. Karena yang 2 rakaatnya kan muakkad, seperti itu. Lah ini kan menulis ghairu muakkad. Jadi yang A ini 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sesudah zuhur, ini juga sama ya. Maksudnya ya 2 rakaat setelah zuhur, seperti itu. Saya ulangi, yang A itu 2 rakaat sebelum zuhur, yang B 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Oke anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan sholat sunnah rawatib. Nanti ada sambungannya ya. Ini masih, jadi nanti selanjutnya juga masih sholat rawatib, hanya menjelaskan yang lainnya. Untuk kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.